Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Seksi Channel. Kajian hari ini membahas perihal tentang gerak, ya, yang mana ini bahan yang menjadi dasar di kajian semua lini fisika, ya. Dengan memahami konsep gerak, maka sepertiga wajah fisika kita sudah menguasainya. Anak-anak Bapak, ini adalah bab ketiga ya di dalam kajian fisika, terkhusus di kelas 10. Bab pertama kita sudah membahas mengenai besaran dan satuan. Bab kedua sudah dibahas tentang vektor. Nah, masuk ke bab 3, ini kajiannya tentang gerak. Sebenarnya ini bukan materi baru ya. Ketika di SMP kita sudah belajar, tapi tidak masalah ya. Kita review kembali, kita perkuat dasar pemikirannya, baru nanti secara bertahap kita akan lanjutkan dengan fenomena-fenomena gerak yang terkhusus untuk kita ya. Persiapan kita tetap fokusnya, target kita adalah menaklukkan soal-soal di UTBK, SIMA UI maupun UM/UGM. Mari kita review kembali tentang fenomena gerak. Kita lihat, kapankah benda dikatakan bergerak? Menurut kacamata fisika, benda dikatakan bergerak kalau terjadi perubahan posisi ya, atau berpindah tempat. Jika terjadi perubahan posisi, maka dikatakanlah benda mengalami peristiwa gerak. Itu yang pertama. Yang kedua, gerak diberi nama sesuai dengan lintasan. Jika lintasannya lurus, maka geraknya adalah gerak lurus. Nah, hari ini kita akan bahas ya bagaimana fenomena yang terjadi di gerak lurus. Kalau nanti lintasannya melingkar, maka gerak tersebut disebut gerak lingkaran atau gerak melingkar. Jika lintasannya parabola, maka geraknya dikatakanlah gerak parabola. Ya, jadi dikatakan benda bergerak kalau ada perubahan posisi, berpindah tempat, lalu gerak diberi nama sesuai dengan lintasan. Menurut kacamata fisika, ilmu yang membahas gerak ada dua. Pertama, kinematika, dan yang kedua, dinamika. Kinematika mengkaji gerak tanpa dilihat siapa penyebab gerakan. Yang penting benda sudah bergerak, lalu nanti akan kita bahas besaran-besaran yang dimiliki oleh gerak itu sendiri. Itu cabang ilmu gerak kinematika. Sedangkan yang kedua, cabang ilmu gerak yang kedua adalah dinamika. Nah, di sini kita akan tinjau siapa yang menyebabkan benda bergerak. Dalam hal ini penyebab gerak adalah gaya ya. Nah, ini nanti kita bahas tuntas, kemungkinan kalau tidak di bab 4, di bab 5 nanti kinematika, dinamika akan kita kaji lebih dalam. Baik, sekarang kita masuk dulu yang pertama ya, mengkaji gerak tanpa dilihat siapa penyebabnya, atau kita katakanlah kinematika gerak. Di kinematika gerak ada beberapa pengertian dasar yang harus kita kuasai. Satu, nanti di kinematika kita sering mendengar istilah titik acuan ya. Dikatakan titik acuan ini adalah titik awal, starting point awal, atau kalau di koordinat kartesian titik 0,0 yang dimiliki oleh benda. Nah, kalau di fisika titik 0,0-nya banyak ya, boleh jadi di permukaan bumi, bisa saja di dalam pesawat, mungkin di dalam angkot, atau di tempat-tempat yang lain. Ya, jadi posisi awal atau titik 0,0 inilah menjadi standar pengukuran ya benda tersebut. Jadi istilahnya kalau di penggaris itu tadi ya, titik acuan adalah titik 0,0 yang dimiliki oleh benda. Kemudian yang kedua, kinematika sering nanti kita mendengar istilah jarak. Apa yang dimaksud dengan jarak? Yang dimaksud dengan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dalam selang waktu tertentu. Itulah dikatakan dengan jarak benda. Oke, lalu yang ketiga nanti kita sering mendengar istilah perpindahan.
Yang dimaksud dengan perpindahan apa? Perpindahan adalah selisih kondisi akhir dengan kondisi awal. Ya, jadi apa beda jarak dengan perpindahan? Kalau jarak tidak punya arah, berarti jarak merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Dia punya arah, ya. Perpindahan selisih posisi akhir dengan posisi awal. Kalau awalnya di Medan, akhirnya di Jakarta, maka perpindahannya gimana? Jakarta kurang Medan, akhir kurang awal. Jika awalnya di Indonesia, akhirnya di Afrika, maka perpindahannya apa? Afrika dikurang dengan apa? Dikurang dengan Indonesia. Ya, itu disebut dengan perpindahan. Selisih kondisi akhir dengan kondisi awal. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nanti kita sering mendengar istilah kelajuan. Ya, yang dimaksud dengan kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda per satuan waktu. Ya, velocity, jarak sering disimbol S, ya, dibagi waktu, maka V kelajuan sama dengan jarak per satuan waktu. Kalau di bahasa Inggris kelajuan itu speed, ya. S per T, jarak per satuan waktu atau panjang lintasan dibagi waktu. Itu pengertian dari kelajuan. Nah, sedangkan yang berikut, kita juga sering mendengar istilah kecepatan. Kalau laju panjang lintasan atau jarak per satuan waktu, nah di kecepatan pengertian adalah perpindahan per satuan waktu. Sehingga bedanya, kalau kelajuan besaran skalar karena tidak punya arah, sedangkan kalau kecepatan merupakan besaran vektor. Baik, ini 5 pengertian dasar pertama. Coba kita review kembali. Pertama, titik acuan atau titik awal, titik 0,0. Yang kedua, cerita tentang jarak. Jarak adalah panjang lintasan. Yang ketiga, perpindahan, selisih posisi akhir kurang posisi awal. Yang keempat, kelajuan, panjang lintasan per satuan waktu. Dan yang kelima apa? Kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan per satuan